Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dara Santika dengan NIM 32112110020 dari jurusan Kimia angkatan 2021. Saya akan memaparkan tentang macam-macam ikatan kimia organik serta contoh-contoh dari reaksi alkana, alkena, dan alkuna untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Kimia Senyawa Hidrokarbon. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat atom-atom pada sesuatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, suatu atom dapat melepaskan elektron, mendapatkan elektron, atau memakai pasangan elektron bersama dengan atom lain. Susunan yang stabil yaitu apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sebagai elektron pada kulit terluarnya atau elektron valensi yang memenuhi kaidah duplet atau oktet. Seperti pada atom-atom gas mulia ini yang memiliki elektron valensi berjumlah 2 atau duplet untuk atom helium atau berjumlah 8 atau oktet untuk atom neon, argon, kripton, dan xenon. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha memiliki elektron valensi 2 seperti helium yang disebut dengan mengikuti kaidah atau aturan duplet. Dan atom yang memiliki nomor atom yang besar berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Jadi, secara garis besar, ikatan kimia dengan gaya tarik antara atomnya akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ionik merupakan ikatan yang terjadi akibat adanya transfer elektron atau serah terima elektron dari elektron satu ke elektron lain demi tercapainya kestabilan, sehingga ikatan tersebut terbentuk antara atom logam dan atom non-logam melalui gaya elektrostatik. Nah, kita lihat pembentukan ikatan ion dari natrium dan klorin ini. Natrium yang memiliki 1 elektron di kulit terluar akan lebih mudah melepaskan 1 elektronnya itu dibandingkan harus menangkap 7 elektron untuk mencapai kestabilannya. Sementara atom klorin memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, sehingga untuk mencapai kestabilan agar sesuai dengan kaidah oktat akan lebih mudah menangkap 1 elektron. Jadi, pada pembentukan ikatan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium kepada klorin sehingga atom natrium membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena kehilangan 1 elektronnya, dan klorin membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena mendapatkan 1 elektron. Nah, di antara ion natrium maupun ion klorida terdapat gaya elektrostatik yang cukup kuat mengikat mereka agar selalu bersama membentuk senyawa ionik natrium klorida. Yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusunnya atau yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan. Ikatan kovalen ini terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Ikatan tersebut terbentuk antara atom non-logam dengan atom non-logam, bisa sejenis ataupun berbeda jenis. Contohnya yaitu hidrogen yang mempunyai nomor atom 1, yang berarti jumlah proton dan elektron yang masing-masing adalah 1. Maka 1 elektron pada kulit pertama ini sangat tidak stabil dan tidak memenuhi kaidah duplet. Jadi, untuk mencapai kestabilannya memerlukan elektron dari atom yang lain, misalnya atom hidrogen yang kedua. Sama halnya dengan atom hidrogen yang pertama, atom hidrogen yang kedua ini juga memerlukan elektron, sehingga elektron tidak akan diberikan atau ditransfer, tetapi dipakai secara bersama-sama dan kombinasi dari 2 atom atau lebih yang terbentuk dari ikatan kovalen ini disebut dengan senyawa kovalen atau molekul. Nah, untuk molekul gas hidrogen ini disebut dengan molekul diatomik karena merupakan molekul yang terdiri atas 2 atom. Yang ketiga yaitu ikatan logam.
Berbeda dengan ikatan ion dan ikatan kovalen, ikatan logam ini terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Ikatan jenis ini terdiri atas spesi berupa ion bermuatan positif yang tidak bergerak dan elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion positif itu. Atau dengan kata lain, elektron-elektron tersebut terdelokalisasi. Seperti pada gambar berikut, pada ikatan logam, tepat kedudukan elektron valensi dari suatu atom logam dapat juga saling tumpang tindih antara tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom logam yang lain. Bisa juga disebut dengan larutan elektron. Nah, tumpang tindih antara elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom logam itu bisa bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion positif dalam logam tersebut. Karena ion positif yang statis dan elektronnya bebas bergerak memiliki muatan yang berlawanan, maka terjadilah gaya tarik-menarik dan terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan logam. Adapun sifat-sifat dari ketiga ikatan ini, yang pertama yaitu titik leleh untuk senyawa ionik sangat tinggi, yaitu berkisar 800 derajat Celcius. Dan untuk logam, titik lelehnya sama-sama tinggi, yaitu berkisar antara 230 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Sedangkan untuk kovalen, titik lelehnya lebih rendah, yaitu kurang dari 200 derajat Celcius. Untuk wujudnya pada senyawa ionik yaitu wujudnya berupa padatan kristal, dan untuk logam umumnya berwujud padat dan bersifat lunak, mudah diukur atau ulet. Untuk kovalen dapat berwujud padat, cair maupun gas pada suhu ruang. Pada senyawa ionik memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, dan untuk logam sebagian besar bersifat tidak larut dalam air. Pada kovalen umumnya sulit larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Dan yang terakhir, untuk senyawa ionik dalam fase cair dapat mengantarkan listrik. Begitu pula untuk logam dapat mengantarkan listrik, dan untuk kovalen pada umumnya tidak dapat mengantarkan listrik. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai contoh dari reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama ada reaksi pembakaran, yaitu reaksi dengan oksigen. Reaksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembakaran yang sempurna, yang biasanya akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Dan yang kedua, pembakaran tidak sempurna, yang akan menghasilkan CO2, H2O, dan partikel karbon. Nah, yang pertama ada pembakaran sempurna pada alkana, yaitu reaksi antara C2H6 atau etana direaksikan dengan O2 atau oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, karena reaksinya belum setara, maka kita setarakan. Pertama kita lihat pada atom C, di sebelah kanan itu berjumlah 2, sedangkan di sebelah kiri itu berjumlah 2, sedangkan di sebelah kanan itu berjumlah 1. Maka dari itu kita samakan dengan menambahkan 2 di sebelah kanan. Kemudian kita lihat atom H-nya, di sebelah kanan hanya ada 2 dan di sebelah kiri ada 6. Maka dari itu kita menyetarakan dengan menambahkan 3 di depan H di sebelah kanan. Kemudian untuk O-nya kita lihat, untuk O sebelah kanan 2 dikali 2 4 ditambahkan dengan 3 dikali 1. Maka total O di sebelah kanan itu ada 7, sedangkan di sebelah kiri ada 2. Maka dari itu kita setarakan dengan menambahkan 7/2 di sebelah kiri. Jadi hasil reaksinya yaitu C2H6 ditambah dengan 7/2O2 menjadi 2CO2 ditambahkan dengan 3H2O. Yang selanjutnya yaitu pembakaran sempurna pada alkena, yaitu masih dengan reaksi yang sama, yaitu mereaksikan
alkena C2H4 ditambahkan dengan O2 menghasilkan CO2 ditambahkan dengan H2O. Karena ini juga belum setara, maka kita setarakan reaksinya. Dilihat yang pertama dari atom C terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada 2 atom C dan di sebelah kanan hanya ada 1. Maka dari itu kita setarakan dengan menambahkan 2 di depan CO2 sebelah kanan. Kemudian kita lihat ke atom H lagi. Di sebelah kanan hanya ada 2, sedangkan di sebelah kiri ada 4 atom H. Maka dari itu kita tambahkan 2 di depan H sebelah kanan agar H-nya menjadi 4. Kemudian untuk jumlah O-nya kita lihat lagi, di sebelah kiri hanya ada 2 dan di sebelah kanan untuk O-nya ini ada 2 dikali 2 itu 4 ditambahkan 2 dikali 1 itu 2. Jadi 4 ditambahkan dengan 2 berarti ada 6O di sebelah kanan. Maka dari itu untuk menyamakannya kita menambahkan angka 3 di depan O sebelah kiri. Maka reaksi setelah disetarakan menjadi C2H4 ditambahkan dengan 3O2 menjadi 2CO2 ditambah dengan 2H2O. Dan yang ketiga yaitu pembakaran sempurna pada alkuna, yaitu mereaksikan C2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Kita setarakan lagi dengan melihat nomor C-nya, jumlah C-nya. Di sebelah kanan ada 2C, sedangkan di sebelah kiri ada 2C, sedangkan di sebelah kanan ada 1C. Maka dari itu kita setarakan dengan menambahkan angka 2 di depan C sebelah kanan. Nah, untuk jumlah H-nya kita lihat karena sudah sama-sama berjumlah 2 untuk sebelah kanan dan sebelah kiri, maka kita abaikan dan kita setarakan untuk jumlah O. Jumlah O untuk di sebelah kanan itu ada 2 dikali 2, 4 ditambahkan dengan 1 menjadi 5. Sedangkan di sebelah kiri hanya ada 1 O. Maka dari itu untuk menyetarakannya, karena di sini jumlahnya ada 5, maka di sebelah kiri kita tambahkan menjadi 5/2 agar jumlah O-nya sama dengan sebelah kanan yaitu 5. Maka setelah disetarakan reaksinya menjadi C2H2 ditambahkan dengan 5/2O2 menjadi 2CO2 ditambah dengan H2O. Yang selanjutnya ada reaksi adisi. Reaksi ini merupakan pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal sehingga terbentuk senyawa jenuh. Dan ini hanya terjadi pada senyawa yang berikatan rangkap. Oleh karena itu, alkana tidak dapat mengalami reaksi adisi ini. Reaksi adisi pada alkena yaitu reaksi antara etena dengan H2 menghasilkan etana. Ikatan rangkap kedua atom ini akan terputus sehingga elektron ikatan ini akan terbagi menjadi 2, satu untuk atom C sebelah kiri dan satu untuk atom C sebelah kanan. Begitu juga dengan H2 yang terjadi pemutusan ikatan dengan membawa masing-masing elektronnya. Atom H yang ini akan berikatan dengan masing-masing atom C yang mengakibatkan terjadinya ikatan tunggal dan adanya penambahan hidrogen sehingga menjadi CH3CH3 atau etana. Reaksi adisi yang melibatkan H2 biasanya disebut dengan reaksi hidrogenasi. Reaksi adisi selanjutnya bisa terjadi jika kita mereaksikan alkena dengan gas klorida. Reaksinya juga sama, ikatan rangkap antara C dan C akan terputus dengan menghasilkan elektron pada masing-masing atom C. Juga ikatan pada Cl dan Cl akan terputus. Masing-masing dengan elektronnya akan membentuk ikatan tunggal. Maka akan terbentuk alkana, yaitu senyawa 2,3 diklorobutana. Reaksi adisi yang dilakukan dengan adanya halogen biasanya disebut dengan halogenasi.
Untuk reaksi adisi pada alkuna, karena di sini dari alkuna berubah langsung menjadi alkana, maka terjadi pemutusan dua ikatan. Dan dibutuhkan 2 mol H2 sehingga masing-masing atom C ini mengikat 2 atom H langsung. Nah, sehingga reaksi yang ada adalah etuna berubah menjadi etana. Ini disebut reaksi hidrogenasi karena melibatkan hidrogen. Selanjutnya, untuk alkuna yang direaksikan dengan HCl atau hidrogen halogen, terjadi reaksi Markov-Nikov. Dibutuhkan juga 2 mol HCl. Atom C yang sebelah kiri akan mengikat 2H, 2 atom H, dan yang sebelah kanan akan mengikat halogennya atau 2 atom Cl secara langsung. Dan produk yang terbentuk adalah 2,2 dikloropropana. Yang ketiga yaitu reaksi eliminasi, yaitu merupakan reaksi yang berkebalikan dengan reaksi adisi. Reaksi eliminasi ini bisa mengubah dari alkana menjadi alkena dengan adanya H2SO4. Untuk reaksi eliminasi terjadi pada alkana. Nah, di sini terjadi pemutusan ikatan antara C dengan H. Nah, elektron yang ada akan digunakan untuk berikatan. Atom H yang ada pada atom hidrogen akan membentuk ikatan sendiri. Oleh karena itu, atom H ini akan membentuk H2. Sedangkan ikatan antar atom C akan membentuk ikatan rangkap. Yang terakhir yaitu reaksi polimerisasi, yaitu reaksi yang terjadi antara molekul-molekul yang kecil yaitu disebut monomer akan membentuk molekul yang lebih besar yaitu polimer. Dan reaksi polimerisasi ini terjadi pada alkena. Misal pada etena, ikatan yang ada akan terputus sehingga membentuk ikatan yang rantai panjang atau molekul yang besar dan disebut sebagai polimer. Dari etena akan berubah menjadi polietena. Contoh lain ada tetrafluoroetena. Masih sama, ikatan rangkap akan terputus sehingga bisa digunakan untuk berikatan dengan tetrafluoroetena yang lain sehingga membentuk molekul yang besar. Polimer yang terbentuk disebut dengan polimer tetafluoroetena. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.